wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Surtia Zahra, mahasiswa STIMIK Handayani Makassar, jurusan Teknik Informatika angkatan 2017. Baik, kali ini saya ingin menjelaskan sebuah contoh kasus algoritma Cummins. Oke, sebelum itu saya mengambil contoh dari swanstatistic.com di Google. Judulnya contoh kasus analisis klaster dengan menggunakan Cummins. Oke, di sini dari banyak mahasiswa diambil 12 mahasiswa sebagai contoh untuk penerapan algoritma Cummins dalam menentukan pemilihan mata kuliah. Oke, di sini saya belum menjelaskan untuk kita bisa ambil contoh untuk pendataan atau untuk syarat mendapatkan beasiswa. Oke, ini aja ya, beasiswa. Baik. Nah, di sini menggunakan parameter yaitu dengan jumlah klaster 2 dan jumlah data 12, lalu jumlah atributnya ada 8. Nah, ini saya buatkan tabel. Baik, ini adalah datanya. Nama NPM ada 12. Oke, lalu jumlah atributnya yaitu ini nama mata kuliahnya, pemrograman web, pemrograman aplikasi mobile, pengelolaan komputer, sistem terdistribusi, logika dan algoritma, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kecerdasan buatan. Nah, di sini sudah ada nilai yang diberikan. Ini contohnya sudah diberikan nilai. Nah, lalu iterasi ke-1. Yang pertama, penentuan pusat awal klaster ya teman-teman. Jadi tadi ada 2 klaster ini. Jumlah klasternya ada 2. Kita ambil dari ini, data yang kedua dan data kelima. Nah, ini sebagai pusat klaster ke-1. Ini tadi nilai dari pemrograman web. Ini tadi ya teman-teman. Ini nilainya. Lalu ini data diambil dari data yang kelima. Nah, kita lihat yang ini ya teman-teman. Ini dengan nama Fani Wijaya ya. Ini ya. Ini. Oke. Lalu yang data kelima. Ini Ardianto. Ini. Oke. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan jarak pusat klaster. Nah, untuk mengukur jaraknya antara data dengan pusat klaster digunakan Euclidean distance. Kemudian akan didapatkan matrik jarak yaitu C1 dan C2. Oke ya teman-teman, ini kemudian akan didapatkan matriks jarak yaitu C1 dan C2. Nah, ini adalah rumusnya. Ini rumusnya, teman-teman. Oke. D X, Y sama dengan X kurang Y. Lalu akar N epsilon I sama dengan 1 dalam kurung XI kurang YI pangkat 2. Oke, kita langsung ya teman-teman. Ini dari contoh tadi sudah kita menggunakan rumus Euclidean distance ini didapatkan jaraknya. Nah, ini ya jaraknya C1 dan C2. Oke.
Nah, di sini yang pertama, data yang pertama ini 7975. Nah, dengan ini kita tampilkan C1 C2-nya. Oke, maka didapatkan jarak terpendeknya yaitu ini 10 4430651. Nah, tadi kita menggunakan pusat awal klasternya itu data yang kedua, yang ini teman-teman, yang ini. Salah. Ini ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Lalu data yang kelima, ya ini. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Lalu setelah itu yang ketiga kita mengelompokkan data. Nah, ini pengelompokan data. Jarak hasil perhitungan akan dilakukan perbandingan dan dipilih jarak terdekat. Nah, ini dan dipilih jarak terdekat. Oke, teman-teman, dipilih jarak terdekat antara data dengan pusat klaster. Oke, jarak ini menunjukkan bahwa data tersebut berada dalam satu kelompok dengan pusat klaster terdekat. Oke, berikut ini akan ditampilkan data matris pengelompokan grup. Lalu nilai 1 berarti data tersebut berada dalam grup. Ini ya teman-teman. Jika nilainya 1 berarti data tersebut berada dalam grup. Jika ini 0, maka data tersebut tidak berada dalam grup. Kita hapus saja ya teman-teman nilainya. Bisa kita hapus. Nih, biar lebih jelas, lebih antara ya teman-teman. Oke. Nah, ini tadi ya. Oke, data yang pertama berada dalam pengelompokan grup yang C1. Nah, ini ya jarak terdekatnya. Oke, dari pusat klaster jarak terdekatnya itu ada di C1 ya. Jadi data ke 1 pusat jarak klaster terdekatnya. Oke, jaraknya itu ada di C1 jarak terdekatnya. Nah, data kedua yang tadi ini yang pusat klaster yang kita tentukan itu ada di C1. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita membacanya. Lalu setelah ini kita menentukan pusat klaster baru. Nah, kenapa menentukan pusat klaster baru? Di algoritma Cummings ini, jika datanya, iterasinya yang ini teman-teman, ini pengelompokan datanya yang ini masih berubah, maka akan mengulangi terus iterasi selanjutnya terus sampai pengelompokan data ini sama, tidak berubah. Oke, pengelompokan data ini tidak berubah. Oke, kita lihat yang ini penentuan pusat klaster baru. Oke, ini ya teman-teman, kita baca. Setelah diketahui anggota tiap-tiap klaster, kemudian pusat klaster baru dihitung berdasarkan data anggota tiap-tiap klaster sesuai dengan rumus pusat anggota klaster, sehingga didapatkan perhitungan sebagai berikut. Nah, ini kita bisa lihat
ini klaster barunya sebelah kanan. Dan yang ini teman-teman, yang ini adalah klaster baru dari C1 dan ini paling pojok paling ujung kanan adalah C2-nya. Oke. Ini jarak C1, ini C2-nya. Ini C2-nya. Oke, ini data yang kita pakai tadi. Data kedua ya teman-teman, dan data yang kelima. Oke. Nah, langsung setelah itu iterasi yang kedua. Ini kita bisa lihat, ulangi langkah kedua hingga posisi data tidak mengalami perubahan. Oke, teman-teman, nih, hingga posisi data tidak mengalami perubahan. Oke, klaster baru yang ke-1 ini tadi ya teman-teman, ini. Oke. Ini klaster baru yang kedua. Oke. Nah, ini adalah mata kuliahnya. Kemudian ini jaraknya C1, C2, lalu jarak terpendek. Oke. Oke. Lalu ini ya, teman-teman. Selanjutnya sama dengan tadi pengelompokan data. Ini jarak hasil perhitungan akan dilakukan perbandingan dan dipilih jarak terdekat antara data dengan pusat klaster. Nah, jarak ini menunjukkan bahwa data tersebut berada dalam satu kelompok dengan pusat klaster terdekat. Oke, kita analisis ya teman-teman. Di sini kita lihat. Kita bandingkan. Saya hapus dulu yang angka 0 ini biar kita lebih jelas membandingkannya. Angka satunya Nah, kita lihat ya teman-teman, yang di iterasi sebelumnya, iterasi pertama, kita lihat di pengelompokan datanya. Nah, ini kita lihat teman-teman. Nah, yang ketiga, data yang ketiga dan kelima itu jarak terdekatnya, pengelompokan grupnya ada di C2. Nah, ini kita perhatikan teman-teman, data yang ketiga ini, angka satunya ada di C2 dan ini yang kelima, angka satunya ada di C2. Oke, kita lihat yang selainnya ini ada di C1 angka satunya. Kita lihat yang di bawah, di iterasi kedua pengelompokan datanya. Nah, kita lihat. Oke. Bisa dilihat ini datanya tidak berubah. Maka iterasi stop sampai di iterasi kedua. Oke, teman-teman. Stop di iterasi yang kedua karena tidak mengalami perubahan. Nah, teman-teman bisa dimengerti. Sebelumnya saya bilang algoritma Kamis ini akan terus melanjutkan iterasi tersebut sampai pengelompokan datanya tidak mengalami perubahan. Oke? Nah, ini karena G2 sama dengan G1 memiliki anggota yang sama, maka tidak perlu dilakukan iterasi atau perulangan lagi. Nah, hasil clustering telah mencapai stabil dan konvergen. Oke. Nah, jika pengelompokan datanya misalkan di iterasi kedua ini tidak mengalami perubahan, teman-teman,
mengalami perubahan, maka akan terus dilakukan iterasi yang selanjutnya sampai pengelompokan datanya tidak berubah. Oke, teman-teman. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, ini adalah salah satu tugas final kecerdasan buatan, mata kuliah kecerdasan buatan saya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.